Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Hamidah Alwafa dengan NIM 231118. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan peta Urban Thermal Field Variance Index atau kita sebut UTFVI di Kabupaten Karawang tahun 2025 dengan menggunakan platform Google Earth Engine dan dengan data citra Landsat 8. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahannya, kita harus tahu dulu nih apa sih UTFVI ini. Nah, UTFVI ini merupakan indeks yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kenyamanan thermal lingkungan yang berkaitan erat dengan fenomena urban heat island gitu. Nah, indeks ini juga penting gitu ya dalam analisis kondisi thermal wilayah yang khususnya di kawasan wilayah perkotaan. Nah, dalam pengolahan ini juga terdapat beberapa tahapan analisis yang digunakan. Yang pertama itu ada perhitungan NDVI, lalu perhitungan line surface temperature LST, dan perhitungan urban heat island, dan yang terakhir ada perhitungan dan juga visualisasi dari UTFVI itu sendiri sebagai hasil akhirnya. Nah, oke, mungkin kita langsung saja masuk ke tahapan yang pertama. Sebelum itu, alangkah baiknya gitu, kita melakukan save file terlebih dahulu dengan klik tombol new, lalu file, dan beri nama sesuai yang kalian inginkan. Misalnya seperti karena ini untuk UAS gitu, saya beri nama seperti ini, lalu klik OK, dan nanti akan loading di sini muncul seperti ini, dan artinya ini sudah tersimpan. Nah, juga saya sudah memiliki tahapan script yang akan digunakan untuk pengolahan kali ini gitu. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan wilayah kajian atau ROI, Region of Interest, yang digunakan untuk pengolahan ini. Nah, saya menggunakan dataset VAU-GAUL level 2 yang menentukan data batas administrasi setingkat kabupaten atau kota. Nah, dataset ini itu kemudian akan difilter berdasarkan nama Karawang, sehingga si area analisis ini hanya mencakup Kabupaten Karawang. Di sini saya sudah punya skripnya. Lalu kita pastekan di sini. Di sini difilter berdasarkan nama sehingga akan menghasilkan wilayah mencakup Kabupaten Karawang saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan scaling vector, yang dimana di bagian ini itu untuk menentukan band reflektasi permukaan yang akan dikonversikan menjadi nilai reflektans yang sebenarnya. Jadi band thermal dikonversi menjadi brightness temperature dalam satuan Kelvin. Karena tahapan ini itu dari Citra Landsat Collection level 2 masih berupa nilai digital yang mentah. Jadi kita perlu mengkonversikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menganalisis NDVI dan juga suhu permukaan. Nah, di sini kita salin saja, lalu kita pastekan karena ini kan scaling vector. Setelah melakukan scaling vector, kita lanjut ke tahapan masking awan. Nah, masking awan ini menggunakan band QA pixel. Nah, pada band ini juga terdapat informasi pixel yang terdeteksi sebagai awan atau bayangan awan nih. Jadi pixel-pixel tersebut kemudian dihilangkan dari citra. Nah, kenapa sih tujuannya itu supaya hasil dari analisis tidak terganggu oleh awan-awan yang tersebar di wilayah kita. Karena si awan-awan yang ada gitu, kalau misal awannya itu ada, akan mempengaruhi si nilai reflektasinya dan suhu permukaan yang secara signifikan. Nah, di sini saya sudah punya skripnya.
Kita copy lalu kita salinkan saja untuk melakukan masking awan. Nah, berikutnya kita akan mulai mengolah citra Landsat 8 yang kita gunakan gitu. Nah, citra Landsat 8 ini difilter berdasarkan rentang waktu pengamatan yang kita gunakan. Nah, pada pengolahan ini tuh kita menggunakan waktu pengamatan yaitu di tahun 2025 dari mulai Januari hingga bulan Desember. Nah, di sini saya sudah punya skripnya juga, kita copy dulu. Kalau kita salinkan, di sini sudah terlihat gitu ya. Filter date-nya itu sesuai dengan waktu pengamatan kita. Dan sudah dibatasi dengan wilayah Kabupaten Karawang. Nah, citra ini juga sudah dikoreksi gitu ya, dan dimasking, dikomposit menggunakan metode median yang menghasilkan citra lebih stabil gitu ya terhadap awan, sehingga hasil dari komposit citra ini diklip sesuai dengan area kajiannya. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengolah citra dari Landsat 8 ini sesuai dengan pengamatan, kita diperlukan untuk menampilkan citra tersebut dengan true color atau dengan band RGB agar terlihat si visualisasi citra Landsatnya. Mungkin di sini kita perlu run terlebih dahulu agar melihat hasil dari citra Landsatnya. Nah, di sini sudah terlihat gitu ya hasil dari komposit citra Landsatnya dengan tampilan true color gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan perhitungan NDVI. Nah, di sini juga saya sudah punya skrip dari perhitungan NDVI itu sendiri. Nah, NDVI itu dihitung menggunakan band 4 dan juga band 5. Kita copy dulu lalu kita salinkan di sini. Nah, di sini perhitungan NDVI itu menggunakan band 5 dan juga band 4. Nah, indeks ini itu kan digunakan untuk menggambarkan atau menunjukkan tingkat kerapatan vegetasi itu. Nah, nilai NDVI yang menunjukkan semisal nilai NDVI-nya tinggi akan menunjukkan area dengan kerapatan vegetasi yang tinggi. Dan sebaliknya, jika nilai NDVI rendah biasanya menunjukkan area terbangun atau minimnya vegetasi gitu. Nah, berikut hasil dari NDVI. Setelah kita mendapatkan hasil nilai NDVI itu, kita akan menghitung nilai minimum dan maksimum NDVI di wilayah kita, di wilayah kajian ini. Nah, nilai ini digunakan sebagai dasar untuk menormalkan NDVI dan perhitungan fractional vegetation yang akan diolah selanjutnya gitu. Nah, si nilai fractional vegetation ini menggambarkan proporsi tutupan lahan pada setiap pikselnya dengan nilai antara 0 hingga 1. Nah, di sini sudah ada skrip fractional vegetation yang akan dihitung gitu ya. Yang akan menunjukkan nilai 0 hingga 1. Nah, setelah dari nilai fractional vegetation ini, selanjutnya kita akan menghitung emisivitas permukaan. Nah, kenapa sih harus menghitung emisivitas permukaan? Karena si emisivitas permukaan ini sangat penting gitu dalam perhitungan suhu permukaan tanah. Dari setiap jenis permukaan memiliki kemampuan pancaran yang berbeda-beda.
Nah, dengan kita menghitung nilai emisivitas ini, hasil perhitungan suhu permukaan akan menjadi lebih akurat gitu. Lalu kita klik run. Nah, di sini kita sudah menghitung tahapan perhitungan NDVI dari mulai NDVI, lalu menentukan nilai minimum maksimum, fractional vegetation, dan juga emisivitasnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan masuk ke tahapan utama, yaitu perhitungan land surface temperature atau LST. Ini saya sudah punya script dari LST itu sendiri. Lalu kita pastekan di sini. Nah, ini sudah terdapat script land surface temperature yang dimana nilai LST itu dihitung dari band thermal Landsat 8 yang telah dikoreksi, kemudian disesuaikan dengan nilai emisivitas permukaan yang sudah diolah sebelumnya. Karena si nilai suhu yang dihasilkan ini masih dalam satuan Kelvin, sehingga kita perlu mengkonversi lagi ke derajat Celcius. Nah, setelah kita masukkan script yang tadi kita run, sehingga menghasilkan peta distribusi LST di Kabupaten Karawang. Nah, terlihat gitu ya, distribusi dari suhu permukaan di Kabupaten Karawang. Di sini terlihat simbologi dengan warna biru merupakan suhu permukaan yang rendah gitu, karena berada di wilayah yang jauh dari wilayah terbangun. Dibandingkan di wilayah perkotaan Karawang, di sini terlihat bahwa simbologinya berwarna merah, yang artinya wilayah terbangun yang ada di sana cukup padat dan banyak. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh hasil LST, kita akan melakukan perhitungan urban heat island. Di sini saya sudah punya skripnya, kita salinkan. Kita kopikan tadi, lalu kita paste di sini. Nah, kita akan menghitung nilai rata-rata dan simpan baku suhu permukaan. Nah, nilai ini tuh digunakan sebagai dasar untuk analisis urban heat island atau UHI. Dari hasil UHI ini, kita bisa melihat nih area yang memiliki suhu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kondisi rata-rata wilayah Karawang. Kita run dulu. Nah, di sini terlihat gitu ya hasil dari perhitungan urban heat island. Nah, pada tahapan terakhir selanjutnya kita akan melakukan perhitungan urban thermal field variance index atau UTF-VI yang sebagai hasil akhir dari pengolahan kali ini. Ini saya sudah punya skripnya. Kita copy terlebih dahulu dan kita salinkan. Nah, pada tahapan terakhir kita akan melakukan perhitungan Urban Thermal Field Variance Index atau UTFA. Nah, di sini sudah terlihat itu ya skrip yang akan digunakan. Nah, UTFA itu untuk menilai tingkat kenyamanan termal lingkungan. Jadi semakin tinggi si nilai UTFVI, maka kondisi termal di wilayah tersebut semakin tidak nyaman karena akan merepresentasikan kenyamanan termal di wilayah Kabupaten Karawang. Kita langsung run saja.
Nah, di sini sudah terlihat gitu ya. Hasil dari UTFPI yang merepresentasikan tingkat kenyamanan termal lingkungan di wilayah Kabupaten Karawang. Pada bagian akhir, di sini saya akan menambahkan visualisasi dari panel judul, drop-down layer, dan legenda agar peta lebih mudah dipahami dan informatif gitu. Nah, di sini sudah terdapat skrip untuk visualisasi agar peta yang ditampilkan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Langsung saja kita run. Oke teman-teman, di sini sudah terlihat itu ya hasil akhir dari visualisasi pengolahan kali ini, yang dimana sudah terlihat ada panel judul dan juga panel legendanya. Yang di sini kita tampilkan yaitu panel hasil dari UTFPI dengan legenda klasifikasi kelasnya itu terdapat 4 kelas, dari mulai sangat nyaman, sedang, tidak nyaman, dan yang terakhir sangat tidak nyaman. Nah, di sini terlihat gitu ya distribusi dari UTFPI di Kabupaten Karawang tahun 2025 ditunjukkan dengan wilayah dari tidak nyaman hingga sangat tidak nyaman, sehingga minim sekali ya dari sangat nyamannya, karena wilayah Karawang ini merupakan wilayah perkotaan dengan distribusi kawasan industri yang cukup luas. Pada tahapan terakhir, hasil dari analisis UTFPI ini akan diekspor ke Google Drive dengan format TIFF yang akan mungkin kalian bisa melakukan analisis lanjutan gitu ya di ArcGIS ataupun di QGIS. Dan di sini sudah ada skripnya yang akan langsung menuju ke Google Drive. Nah, selanjutnya kita akan melakukan apps yang dimana dengan klik apps, kemudian new app, kita next saja langsung, lalu kita beri nama. Lalu kita next lagi, setelah diberi nama kita next lagi, next langsung ke publish saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya kita akan muncul seperti ini, lalu kita klik. Nah, di sini akan kita menunggu beberapa menit saja karena sedang diproses. Nah, mungkin kita refresh saja. Nah, di sini kita menunggu. Nah, di sini sudah terlihat gitu ya hasil dari UTFPI di Kabupaten Karawang tahun 2025. Kita ganti layarnya menjadi UTFPI agar menyesuaikan dengan legenda di sini. Nah, sudah terlihat gitu ya hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.